Pernahkah kamu mendengar tentang sebuah rumah tua di ujung jalan? Rumah yang katanya siapapun masuk ke dalamnya tidak pernah kembali. Malam ini di Kenari Malam, saya akan bawa kamu menyusuri kisah kelam dari rumah itu. Rumah yang tidak hanya menyimpan misteri, tapi juga arwah-arwah yang menunggu tamu berikutnya. Berani dengar ceritanya sampai akhir. Di sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, ada sebuah rumah tua yang berdiri di ujung jalan. Dari luar, rumah itu terlihat biasa saja. Tidak ada yang benar-benar istimewa pada pandangan pertama. Catnya sudah lama mengelupas. Warnanya pudar seperti tulang yang ditinggalkan waktu. Jendela-jendela kayunya berdebu, sebagian kaca pecah. Sisanya retak seperti garis-garis di wajah orang tua yang sudah lelah. Pintu utamanya menggantung miring, hampir roboh dimakan usia, berderit pelan tiap kali angin malam berhembus melewati celah-celahnya. Bagi orang luar, rumah itu hanyalah bangunan tua yang ditinggalkan. Tapi bagi warga desa, rumah itu punya arti yang jauh lebih menakutkan. Mereka menyebutnya rumah larangan, tempat yang bahkan sekadar menyebut namanya saja sudah membuat bulu kuduk merinding. Tidak ada yang tahu persis sejak kapan rumah itu berdiri. Ada yang bilang sudah ada sejak zaman penjajahan. Ada pula yang percaya rumah itu pernah dihuni keluarga kaya raya yang mendadak hilang entah kemana. Warga hanya tahu satu hal, rumah itu selalu kosong, selalu gelap, dan selalu menyimpan misteri yang tidak bisa dijelaskan dengan logika. Orang-orang tua di desa sering memperingatkan anak-anak agar menjauh dari sana. Karena katanya siapapun yang masuk ke dalam rumah itu tidak pernah terlihat keluar lagi. Bukan hanya hilang, tapi benar-benar lenyap tanpa jejak. Seolah rumah itu menelan mereka bulat-bulat. Anak-anak desa yang penasaran sering bermain-main di sekitar pagar rumah tersebut. Mereka berani bertaruh, saling menantang untuk sekadar menyentuh pagar berkarat yang ditumbuhi lumut, atau melempar batu ke arah dindingnya yang rapuh. Namun, meski berani mendekat, tidak ada seorang pun yang berani benar-benar masuk ke dalam halaman, apalagi ke dalam rumah itu. Hanya ada tawa gugup dan jeritan kecil setiap kali angin meniup dedaunan kering di sekitar halaman. Seolah ada yang berlari mengikuti langkah mereka. Rasa takut itu nyata, tapi justru membuat mereka semakin penasaran. Bagi orang dewasa, rumah itu lebih dari sekadar tempat berhantu. Mereka percaya bahwa ada sesuatu yang jahat tinggal di sana. Beberapa orang yang pernah mencoba melintas di depan rumah itu saat malam mengaku mendengar suara-suara aneh. Ada yang mendengar tangisan perempuan, ada pula yang mendengar suara langkah kaki di dalam meski jelas-jelas rumah itu kosong. Beberapa orang bahkan bersumpah pernah melihat bayangan hitam bergerak cepat di balik jendela. Padahal tidak ada siapa-siapa di dalam. Karena itulah, banyak orang memilih memutar jalan lebih jauh daripada harus lewat depan rumah itu di malam hari. Bagi mereka, risiko terlambat sampai rumah lebih baik daripada membawa pulang sesuatu yang tidak kasat mata. Yang membuat rumah itu semakin menakutkan adalah cerita-cerita yang beredar dari mulut ke mulut. Ada kisah tentang seorang pedagang keliling yang nekat berteduh di dalam rumah itu ketika hujan deras turun. Pagi harinya, dagangannya masih ditemukan tergeletak di teras, tapi dirinya hilang tanpa jejak. Ada juga cerita tentang seorang pemuda yang mabuk dan berani masuk hanya untuk pamer pada teman-temannya. Mereka mendengar teriakannya dari dalam rumah, tapi saat dicari, tidak ada tanda-tanda dia di sana. Sejak itu, orang-orang semakin yakin bahwa rumah tua di ujung jalan itu memang menyimpan sesuatu yang gelap dan tidak boleh disentuh. Lingkungan di sekitar rumah pun ikut menambah suasana menyeramkan. Halamannya dipenuhi rumput liar yang tumbuh tinggi, seakan tidak ada satupun yang berani merawat atau sekadar membersihkannya. Pohon besar dengan batang bengkok menjulang di sisi kiri rumah. Ranting-rantingnya menjulur seperti tangan yang hendak meraih siapa saja yang berani lewat di malam hari. Suara burung hantu sering terdengar dari atas pohon itu. Suaranya parau, memecah kesunyian desang angin yang lewat membawa aroma apek bercampur angin. Membuat siapa saja yang berdiri terlalu lama di depan pagar akan merasa mual. Meskipun begitu, ada saja orang-orang yang tetap penasaran. Manusia memang selalu punya rasa ingin tahu yang sulit ditekan. Apalagi jika berhubungan dengan hal-hal mistis. Beberapa anak muda dari desa tetangga pernah mencoba uji nyali, masuk ke halaman sambil membawa kamera. Mereka ingin membuktikan bahwa rumah itu hanyalah bangunan kosong tanpa isi. Namun entah kebetulan atau memang ada hubungannya, kamera mereka mati mendadak begitu melewati pagar, meski baterainya baru saja diganti. Mereka panik,
berlari keluar, dan bersumpah tidak akan pernah kembali lagi. Rekaman yang mereka dapatkan hanya berupa suara aneh, seperti bisikan pelan yang terus berulang. Namun tidak ada seorang pun yang bisa memahami artinya. Cerita demi cerita terus membuat rumah itu semakin terkenal. Bagi orang luar desa, rumah itu terdengar seperti legenda urban yang seru untuk diceritakan. Tapi bagi warga setempat, itu adalah kenyataan yang harus dihormati. Tidak ada yang berani mendekat, tidak ada yang berani masuk, dan tidak ada yang berani mengusik. Bahkan ada anggapan, kalau sekadar menunjuk rumah itu dengan jari bisa membawa sial. Maka, orang-orang lebih memilih membicarakannya dengan bisik-bisik atau menunduk saat melewatinya. Ada satu hal yang membuat cerita tentang rumah itu semakin menyeramkan. Setiap kali ada orang yang hilang di sekitar rumah, tidak pernah ada tanda-tanda kekerasan atau jejak pelarian. Seolah-olah mereka benar-benar lenyap begitu saja. Polisi pernah dipanggil untuk menyelidiki, tapi mereka pun tidak menemukan apa-apa. Tidak ada jejak, tidak ada tanda masuk paksa, hanya keheningan. Setelah beberapa kali penyelidikan gagal, akhirnya rumah itu dibiarkan begitu saja, dianggap tempat terlarang yang tidak boleh diganggu. Seiring waktu, generasi berganti, tapi cerita tentang rumah tua di ujung jalan tidak pernah pudar. Anak-anak yang dulu ditakut-takuti orang tua mereka kini tumbuh dewasa, namun tetap membawa rasa gentar yang sama. Bahkan orang-orang yang sudah pindah jauh dari desa itu pun masih menceritakan kisah tentang rumah larangan kepada anak cucu mereka. Seakan rumah itu tidak hanya menghantui desa, tapi juga ingatan siapapun yang pernah mendengar ceritanya, dan entah kebetulan atau tidak. Setiap kali malam Jumat tiba, rumah itu terlihat berbeda. Lampu jalan yang biasanya menyala redup di dekat pagar rumah tiba-tiba padam tanpa alasan. Udara menjadi lebih dingin, lebih berat, dan lebih sulit dihirup. Orang-orang yang nekat melintas malam itu mengaku mendengar suara pintu berderit, seolah ada yang membuka dari dalam. Beberapa bahkan bersumpah melihat bayangan samar berdiri di depan jendela, menatap lurus ke arah mereka. Bayangan itu tidak bergerak, hanya diam mematung, tapi cukup untuk membuat siapa saja mempercepat langkah kaki. Semakin lama, semakin jelas bahwa rumah itu bukan sekadar bangunan kosong yang ditinggalkan waktu. Ada sesuatu yang bersemayam di sana, sesuatu yang tidak bisa dilihat dengan mata telanjang, tapi bisa dirasakan oleh siapapun yang cukup dekat. Sebuah energi gelap yang seolah berbisik, mengundang orang untuk masuk, lalu menutup pintu rapat-rapat, agar mereka tidak pernah bisa keluar lagi. Dan itulah sebabnya, meskipun rumah itu terlihat sepi dari luar, bagi warga desa, rumah itu akan selalu hidup. Hidup dengan cerita, hidup dengan misteri, dan hidup dengan ketakutan yang tidak pernah hilang. Rasa penasaran memang seringkali menjadi pemicu utama manusia untuk melakukan hal-hal yang sebenarnya tidak masuk akal. Begitu pula dengan kisah yang dimulai oleh Andi, seorang pemuda yang sejak kecil sudah terbiasa mendengar cerita seram tentang rumah tua di ujung jalan itu. Dari kecil ia sudah terbiasa melihat bagaimana teman-temannya berlarian ketika berani mendekati pagar rumah itu, atau bagaimana orang-orang dewasa menundukkan kepala ketika lewat di depannya. Namun semakin ia tumbuh besar, semakin kuat pula rasa ingin tahunya. Baginya, cerita-cerita itu seperti teka-teki yang harus dipecahkan. Masa sih cuma rumah kosong doang bisa bikin orang hilang? Begitu pikirnya setiap kali mendengar orang tua di warung kopi menceritakan kisah hilangnya pedagang atau anak muda yang pernah masuk ke dalam rumah itu. Bagi Ani, logika selalu berada di depan. Kalau ada orang hilang, pasti ada sebabnya. Mungkin mereka pergi, mungkin mereka diculik, atau mungkin mereka sengaja tidak mau kembali. Baginya, mustahil rumah itu punya kekuatan gaib seperti yang orang-orang bilang. Namun, meski bibirnya selalu meremehkan cerita tersebut, jauh di dalam hatinya ada rasa takut yang ia sendiri tidak mau akui. Setiap kali melewati rumah itu sendirian, ia selalu mempercepat langkah, menundukkan kepala, dan berpura-pura tidak peduli. Itu sebabnya, ketika akhirnya ia bersama 3 sahabatnya Raka, Sari, dan Dimas berkumpul di sebuah malam minggu yang sunyi, topik rumah tua itu kembali muncul. Dan tanpa sadar, ia yang paling keras mengusulkan untuk membuktikan kebenarannya. Udah, daripada kita dengar cerita doang, mending kita lihat langsung. Nanti kalian bakal percaya kalau semua itu cuma karangan, kata Andi dengan nada menantang. Raka, yang terkenal sebagai orang yang paling pemberani di antara mereka, mengangkat alisnya. Kamu yakin?
Jangan sampai besok nama kita berempat masuk ke cerita warga juga. Sari spontan menepuk lengan Raka. Jangan ngomong gitu aku aja udah merinding duluan. Malam-malam ngomongin rumah itu, beneran bikin gak enak, tapi Dimas malah terkekeh. Kalau kita bareng-bareng sih gak serem, lagi pula kita bawa senter, bawa HP juga, jadi gampang kalau ada apa-apa. Perdebatan kecil itu akhirnya berujung pada satu keputusan. Mereka berempat akan pergi ke rumah tua di ujung jalan malam itu juga. Tidak ada yang tahu siapa yang paling bersemangat, karena sebenarnya masing-masing dari mereka punya rasa takut tersendiri. Namun gengsi, penasaran, dan rasa ingin membuktikan sesuatu membuat langkah mereka semakin ringan, meski hati mereka berat. Malam itu, bulan separuh menggantung pucat di langit, menebarkan cahaya yang cukup untuk menerangi jalan desa yang sepi. Angin malam bertiup pelan, membawa aroma basah dari tanah yang beberapa hari lalu diguyur hujan. Suasana desa begitu sunyi, hanya suara jangkrik dan sesekali gonggongan anjing yang terdengar dari kejauhan. Ketika mereka semakin mendekati ujung jalan, suasana menjadi semakin ganjen. Rumah tua itu berdiri diam di kegelapan, seperti raksasa tua yang sudah terlalu lama tertidur. Dari jauh, bentuknya sudah terlihat samar. Atap miring yang hampir runtuh, dinding kusam yang tertutup lumut, dan jendela hitam menganga seperti mata kosong yang menatap siapa saja yang berani mendekat. Semakin dekat mereka melangkah, semakin jelas pula detail-detail rumah itu, dan semakin kuat pula hawa dingin yang menyelimuti mereka. Serius nih kita mau masuk? Bisik Sari dengan suara gemetar. Cuma sebentar kok, kita masuk. Lihat-lihat. Terus keluar lagi, gampang, jawab Andi. Meski suaranya sendiri terdengar memaksakan keberanian, Raka mengangguk. Kita bareng-bareng aja, jangan ada yang kepisah. Kalau ada apa-apa, lari bareng. Tapi jangan bercanda yang aneh-aneh. Ya, tambah Dimas sambil menyalakan senter. Pagar berkarat rumah itu berdiri di hadapan mereka. Besinya sudah bengkok di beberapa bagian, cat hitamnya pudar, tertutup bercak karat yang menyebar seperti luka laman. Saat Raka mendorongnya, pagar itu mengeluarkan suara berderit panjang yang nyaring, menusuk telinga mereka, seolah suara itu membangunkan sesuatu yang sudah lama tertidur di dalam. Mereka saling pandang, lalu tanpa banyak bicara, melangkah masuk ke halaman rumah. Begitu kaki mereka menginjak tanah halaman, hawa berubah drastis. Udara terasa lebih dingin, bahkan lebih dingin daripada udara di luar pagar. Rumput liar yang tumbuh tinggi mengelilingi kaki mereka, basah karena embun. Di sebelah kiri, pohon besar dengan batang bengkok menjulang, ranting-rantingnya seperti tangan raksasa yang hendak meraih siapa saja yang lewat. Burung hantu di atasnya tiba-tiba mengeluarkan suara parau, membuat Sari langsung berpegangan pada lengan Dimas. Kenapa sih hawanya beda banget di sini? Gumam Dimas, setengah menahan rasa tidak nyaman. Udah, jalan aja, kita cuma mau buktiin kalau nggak ada apa-apa, kata Andi, mencoba menguatkan diri. Mereka berjalan pelan menuju teras rumah. Setiap langkah menimbulkan bunyi dedaunan kering yang patah, bercampur dengan derit kayu dari lantai teras yang sudah lapuk. Bau apak semakin terasa, bercampur dengan aroma anyir samar yang membuat perut terasa mual. Pintu utama yang besar itu berdiri miring, catnya terkelupas, dan engselnya berkarat. Siapa yang mau buka duluan? Tanya Raka sambil menoleh ke arah teman-temannya. Tidak ada yang langsung menjawab. Mereka semua terdiam, menatap pintu itu seakan menunggu pintu tersebut bergerak sendiri. Akhirnya, Andi memberanikan diri. Aku aja toh, aku yang ngajak. Ia mendorong pintu itu pelan. Suara berderit panjang kembali terdengar. Pintu bergerak lambat, membuka jalan ke dalam rumah. Dari celah pintu yang semakin melebar, kegelapan pekat menyambut mereka, seolah rumah itu adalah mulut besar yang siap menelan siapapun yang berani masuk. Saat senter mereka diarahkan ke dalam, cahaya kuning temaram menyingkap ruang tamu yang kosong. Debu tebal menutupi setiap permukaan, dan sarang laba-laba menggantung di setiap sudut. Kursi tua terbalik di pojokan, kainnya robek-robek, kayunya rapuh, dinding penuh noda hitam, seperti bekas terbakar, atau bercak lembab yang membentuk pola. Aneh, udara di dalam jauh lebih pengap, membuat dada mereka terasa berat. Sari memegang tangan Dimas lebih erat. Aku nggak suka tempat ini. Kayak ada yang ngawasin. Andi menghela napas panjang. Kalian terlalu sugesti. Lihat kan cuma rumah kosong, tapi meski bibirnya berkata begitu, matanya terus bergerak gelisah, memperhatikan setiap sudut ruangan.
Ada sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan, sebuah perasaan bahwa mereka tidak sendirian. Dari lantai atas, terdengar bunyi pelan. Seperti langkah kaki yang sangat hati-hati. Dari kayu terdengar jelas, satu langkah, lalu berhenti. Mereka berempat, langsung terdiam, saling menatap dengan mata melebar. Tidak ada satupun dari mereka yang berani mengeluarkan suara. Teman-teman, kalian dengarkan, bisik Dimas dengan wajah pucat. Raka menelan ludah itu. Itu mungkin kucing, atau tikus besar. Tapi dalam hati mereka semua tahu, suara itu terlalu berat untuk seekor tikus. Itu suara langkah manusia. Di dalam rumah itu, keheningan terasa menekan. Seperti ada sesuatu yang sengaja menahan napas bersama mereka. Cahaya senter menyorot dinding berlumut, lantai kayu lapuk, dan debu yang berterbangan setiap kali mereka melangkah. Mereka baru saja melewati ambang pintu, tapi seolah sudah masuk terlalu jauh, seolah rumah itu menutup rapat jalan pulang. Hati mereka berdebar, meski tidak ada yang berani mengaku. Suara langkah tadi masih terngiang di telinga mereka. Derit lantai kayu dari atas rumah begitu jelas, berat, pelan, tapi nyata. Tidak mungkin itu hanya angin, tidak mungkin juga seekor tikus besar. Itu adalah langkah kaki manusia. Sari menempel lebih erat pada Dimas, tangannya dingin penuh keringat. Kita keluar aja yuk. Aku nggak kena, beneran. Tapi Andi, dengan keberanian yang sudah setengah, berubah jadi keras kepala, menggeleng cepat. Kita udah sampai sini, masa langsung balik? Kita harus buktiin kalau cerita orang-orang cuma bohong. Raka menyalakan senter cadangan dari sakunya, menyorot tangga yang ada di ruang tamu. Tangga kayu itu menjulang ke atas, catnya terkelupas, beberapa pijakannya retak. Dari arah sana suara itu tadi terdengar, dan meski kini sudah berhenti, bayangan tangga itu terasa seperti undangan yang tidak bisa ditolak. Dimas berusaha menelan ludah, suaranya bergetar. Kalau emang ada orang di atas, siapa? Warga pencuri? Atau ia tidak melanjutkan? Kata-kata terakhirnya sengaja ia telan sendiri, karena semua orang tahu apa yang ingin ia katakan. Mereka saling pandang, tidak ada yang ingin maju lebih dulu, tapi tidak ada yang mau mengaku takut juga. Akhirnya Andi, dengan langkah pelan tapi tegas, menapaki anak tangga pertama. Bunyi deritnya langsung membuat bulu kuduk mereka berdiri, seperti ada sesuatu di dalam rumah yang langsung tahu kehadiran mereka. Pelan-pelan, jangan terpisah, bisik Raka dari belakang. Mereka menaiki tangga satu persatu. Senter menyorot dinding yang penuh dengan noda hitam aneh, seperti bercak tangan yang menempel dari dulu. Ada bekas goresan, panjang dan dalam, seolah seseorang pernah mencoba melarikan diri dengan mencakar-cakar dinding itu. Sari yang melihatnya langsung menutup mulut, menahan jerit. Setibanya di lantai 2, suasana berubah semakin mencekam. Udara lebih dingin, bau anyir lebih menusuk, bercampur dengan aroma kemenyan yang samar-samar. Cahaya senter mereka menyingkap lorong panjang dengan pintu-pintu kamar di kanan kiri. Semua pintu tertutup rapat, kecuali satu di ujung lorong yang setengah terbuka. Dari arah pintu itu, udara dingin keluar seperti napas, kayaknya suara tadi. Dari sana, ucap Andi pelan. Mereka melangkah maju. Lantai kayu di lorong itu berderit panjang, seperti protes setiap kali diinjak. Senter Raka menyorot ke kiri, memperlihatkan sebuah lukisan tua yang hampir hancur, tergantung miring di dinding. Lukisan itu menggambarkan sebuah keluarga, ayah, ibu, dan 2 anak kecil. Wajah-wajah mereka samar, katnya sudah pudar, tapi mata mereka terlihat menatap lurus. Aneh sekali, semakin lama ditatap, semakin terasa kalau mata di lukisan itu mengikuti setiap gerakan mereka. Udah, jangan lama-lama liatin itu, kata Dimas. Suaranya lirih, tapi penuh kecemasan. Tiba-tiba, dari arah kamar di ujung lorong, terdengar suara ketukan, 3 kali, pelan, tapi jelas, tok tok tok. Sari langsung menutup telinga, matanya berkaca-kaca. Aku mau pulang, aku mau pulang. Tapi pintu kamar itu kini bergerak perlahan, membuka lebih lebar dengan bunyi berderit. Dari celahnya, kegelapan yang pekat menunggu. Andi menelan ludah. Kalau ada orang di dalam, kita tanya aja. Kalau nggak ada siapa-siapa, ya udah kita balik. Setuju? Tidak ada yang menjawab, tapi entah bagaimana, langkah mereka terus maju. Mereka tiba di depan pintu kamar. Andi menyorotkan senter ke dalam. Ruangan itu kosong, hanya ada ranjang tua tanpa kasur, lemari kayu yang pintunya terbuka, dan lantai penuh debu. Tidak ada tanda-tanda orang, tidak ada apa-apa. Lihat kan? Nggak ada apa-apa, ucap Andi dengan senyum gugup.
Namun tepat setelah ia berkata begitu, senter Dimas berkedip-kedip lalu mati. Senter Raka ikut redup, hanya menyisakan cahaya tipis. Ruangan itu tiba-tiba menjadi lebih gelap, hampir menelan mereka semua, dan di dalam gelap itu, terdengar suara napas berat, panjang. Seperti ada seseorang berdiri sangat dekat dengan mereka, menghembuskan udara dingin ke leher mereka. Sari menjerit histeris, menutup wajah dengan kedua tangannya. Dimas langsung meraih lengannya, mencoba menariknya mundur. Tapi sebelum mereka bisa berbalik, sesuatu bergerak cepat di dalam ruangan. Bayangan hitam, tinggi, tanpa bentuk jelas. Hanya sekelebat, tapi cukup untuk membuat jantung mereka hampir berhenti lari. Teriak Raka menarik Andi dan memaksa mereka semua berbalik. Mereka berlari di lorong sempit itu. Langkah kaki mereka berpacu dengan suara lain yang kini jelas. Terdengar di belakang mereka langkah kaki berat yang mengejar. Semakin dekat, semakin keras. Tangga di depan mata terasa begitu jauh. Padahal mereka baru saja melewatinya. Dan tepat ketika mereka hampir sampai ke tangga, terdengar suara lain dari bawah. Suara pintu depan menutup keras, berakak. Bergema ke seluruh rumah, mereka berhenti sejenak. Saling pandang dengan wajah pucat pasi. Rumah itu kini benar-benar menutup mereka di dalam. Lorong gelap di lantai 2 rumah itu, kini terasa seperti perangkap. Nafas mereka tersengal, tubuh mereka gemetar, dan pikiran mereka kacau. Pintu depan yang tadi masih terbuka kini terdengar jelas menutup sendiri, keras, mengunci mereka di dalam. Tidak ada jalan kembali, tidak ada pilihan selain maju. Meski mereka semua tahu semakin jauh melangkah, semakin mereka masuk ke dalam rahang rumah itu. Raka masih menggenggam senter yang redup. Cahaya kecilnya bergetar siring tangannya gemetar. Kita harus tetap tenang. Jangan pisar, jangan teriak-teriak. Kalau kita panik, kita habis. Andi berusaha meyakinkan dirinya sendiri, mungkin pintunya ketutup karena angin. Iya, pasti angin. Tapi bahkan ia sendiri tidak percaya dengan ucapannya. Angin tidak pernah sekuat itu. Tidak pernah menutup pintu tua yang berat dengan suara sedahsyat itu. Mereka melangkah perlahan, melewati kamar yang tadi membuat bulu kuduk mereka berdiri. Sari terus menggenggam lengan Dimas, matanya berair. Tidak berani menatap ke kiri atau kanan. Rasa dingin menempel pada kulit mereka, seolah ada embun malam yang menetes dari dinding dan meresap ke tulang. Ketika mereka sampai di ujung lorong, di sana ada sebuah jendela besar, kaca tua yang sudah buram, dimakan waktu. Dari luar, cahaya bulan menyusup samar melalui tirai lusuh yang bergoyang perlahan dari jarak jauh. Bayangan jendela itu tampak biasa, namun ketika mereka semakin mendekat, hati mereka mulai dicekam rasa tidak wajar. Kalian lihat nggak? Bisik Dimas sambil menyorotkan cahaya senternya ke arah jendela. Semua mata langsung tertuju ke sana. Dan ya, mereka melihatnya. Ada sosok hitam berdiri di balik tirai tipis itu, tinggi, diam, menatap keluar. Dari siluetnya, jelas itu bukan pohon, bukan bayangan benda, tapi bayangan tubuh seseorang. Itu orang. Suara Sari hampir pecah. Andi mencoba keras menelan ketakutannya. Mungkin itu bayangan kita sendiri. Tapi kata-katanya gugur begitu saja. Karena jelas sekali posisi mereka tidak sejajar dengan bayangan itu. Bayangan itu berdiri tegak, tidak bergerak sedikit pun, meski tirai di sekitarnya bergoyang tertiup angin. Dan perlahan, sangat perlahan, kepala bayangan itu menoleh. Dari arah luar jendela, siluet itu berbalik menghadap ke dalam rumah. Menghadap ke mereka. Senter Raka bergetar, sinarnya menyorot lurus ke tirai. Tirai itu tertiup angin semakin tinggi, membuka sebagian, dan di baliknya, mereka melihat wajah putih, pucat, hampir transparan. Kulitnya robek di beberapa bagian, seolah terbakar atau terkoyak. Matanya hitam legam, kosong, menatap lurus tanpa berkedip. Mulutnya terbuka sedikit, dan dari dalamnya mengalir suara seperti erangan panjang yang serak. Sari menjerit histeris, terjatuh ke lantai, menutup wajah dengan kedua tangannya. Dimas buru-buru menariknya bangkit cepat. Jangan lihat lagi, jangan. Lihat, bayangan itu, kini, tidak hanya diam. Ia bergerak perlahan, tapi pasti, melangkah ke arah mereka. Padahal jendela itu ada di luar lorong, tapi entah bagaimana sosok itu, kini menembus tirai, menembus kaca, dan semakin jelas wujudnya di dalam rumah. Andi merasa kakinya membekuk ini. Ini nggak mungkin. Ini nggak nyata. Tapi langkah kaki di lantai kayu terdengar jelas, krek-krek. Semakin mendekat, membuat udara di sekitar mereka semakin dingin.
Raka refleks mengarahkan senter tepat ke arah sosok itu. Dan di sinar senter itu, wujudnya terlihat penuh, bukan lagi sekadar bayangan. Itu adalah sosok perempuan dengan gaun putih kotor. Rambut hitam panjang kusut menutupi sebagian wajahnya. Kulit pucat penuh luka, matanya yang hitam pekat menatap mereka dengan kebencian yang tidak terlukiskan. Sari berteriak sekuat tenaga, suaranya menggema ke seluruh rumah. Sosok itu bereaksi. Kepalanya menunduk tiba-tiba dengan gerakan patah, lalu mendekat lebih cepat, seperti meluncur di atas lantai berlari. Teriak Rakan, mereka bertiga langsung menarik Sari, berlari melewati lorong menuju tangga. Suara sosok itu mengikut, kini disertai dengan suara-suara lain, seperti bisikan banyak mulut yang tidak terlihat, memenuhi telinga mereka, menutup akal sehat mereka. Tangga yang tadi mereka naiki kini tampak lebih panjang, lebih curam. Mereka hampir tersandung saat menuruni anak tangga, nafas mereka memburu. Dada mereka seperti mau pecah, tapi ketika mereka mencapai lantai bawah, kengerian belum berhenti. Di ruang tamu, jendela-jendela yang tadinya tertutup kini terbuka semua. Dari luar, mereka melihat banyak bayangan lain berdiri diam di halaman, puluhan sosok, hanya siluet hitam, tidak bergerak, tapi menatap lurus ke arah mereka dari luar rumah. Sari terisak, ya Tuhan, kita terjebak. Kita nggak bisa keluar pintu. Depan yang tadi tertutup rapat kini benar-benar tidak bisa digerakkan, meski Raka sudah menendangnya berulang kali. Andi berusaha membuka jendela, tapi begitu tangannya menyentuh kaca, sosok di luar menempelkan wajahnya ke sana. Wajah pucat dengan mata hitam, tersenyum lebar menampilkan gigi yang patah-patah. Andi mundur dengan wajah pucat pasi. Mereka nunggu kita keluar. Suara langkah dari atas rumah kembali terdengar, lebih banyak kali ini. 1, 2, 3. Entah berapa banyak, seolah rumah itu kini penuh dengan penghuni yang baru saja terbangun dari tidur panjang. Mereka berempat, terhimpit di ruang tamu, tak tahu harus kemana. Di luar, puluhan bayangan mengurung. Di atas, langkah kaki mendekat, dan di dalam, sosok perempuan dengan gaun putih itu, kini sudah berada di ujung tangga, menatap mereka dengan tatapan kosong, lalu tersenyum, senyum lebar yang tidak wajar. Senyum yang seakan berkata, kalian tidak akan pernah keluar dari sini. Ruang tamu rumah tua itu kini seperti jebakan yang tak terlihat. Nafas keempat anak muda itu memburu. Dada mereka naik turun tak beraturan. Sementara keringat dingin membasahi wajah, meski udara begitu menusuk tulang, mereka berdiri berdekatan. Punggung saling menempel, seakan hanya dengan tetap bersama mereka bisa bertahan hidup. Barang sejenak, di depan mata mereka, sosok perempuan bergaun putih itu masih berdiri di ujung tangga. Wajahnya pucat, matanya hitam tanpa cahaya, mulutnya tersenyum lebar, terlalu lebar, hingga hampir seperti robekan. Senyum itu tidak menunjukkan keramahan, melainkan ancaman, seolah ia sudah yakin bahwa mangsanya tidak akan bisa kemana-mana. Gimana ini? Gimana ini? Bisik Sari sambil menangis, suaranya bergetar. Dimas meraih tangannya, mencoba menenangkannya, meski dirinya sendiri hampir tak mampu berdiri tegak. Raka berusaha keras memikirkan jalan keluar, ia menendang pintu lagi dengan seluruh tenaga, berahakak. Kayunya berguncang, tapi tetap terkunci rapat, seakan ada kekuatan tak kasat mata yang menahannya dari luar. Sial. Ini nggak mungkin pintu biasa, teriaknya frustasi. Andi mencoba jendela lain, menarik enselnya, bahkan menghantam kaca dengan kursi tua yang sudah laput kaca retak. Tapi tidak hancur, retakan itu justru membentuk pola aneh, menyerupai wajah yang sedang menyeringai. Andi melempar kursi itu ke lantai dengan panik, lalu mundur dengan wajah pucat. Ini rumah nggak mau kita keluar. Rumah ini hidup. Sementara itu, suara dari atas semakin ramai. Langkah kaki tak terhitung banyaknya berjalan mondar-mandir, maju dan mundur, seakan ada puluhan orang berkeliaran di lantai 2. Sesekali, terdengar suara sesuatu jatuh, kursi tergeser, pintu terbanting, bahkan suara tertawa pelan yang menyerupai anak kecil. Semua itu bergema, memenuhi seluruh ruangan, membuat jantung mereka berdegup kencang hingga hampir meledak. Sosok perempuan di ujung tangga itu mulai bergerak turun. Langkahnya lambat, tapi setiap kali kakinya menginjak anak tangga, suara krek panjang terdengar, seolah setiap langkahnya menekan udara di ruangan. Bayangan tubuhnya semakin besar, menjulur panjang di lantai ruang tamu, mendekati kaki mereka. Raka menarik napas dalam. Kita nggak bisa di sini, kita harus cari jalan lain, apapun itu. Ia segera menarik Andi,
dan memberi isyarat pada Dimas untuk membawa Sari. Mereka bergerak ke arah samping rumah, ke pintu yang menuju dapur. Tapi ketika mereka melewati lorong menuju dapur, semua terasa semakin salah. Udara di sana lebih pekat, bau anjir bercampur dengan aroma busuk seperti daging busuk yang sudah lama ditinggalkan. Lampu senter mereka bergetar, sinarnya meredup, lalu kembali terang. Dinding-dinding lorong itu tampak berbeda, bercak-bercak. Hitam membentuk pola, yang menyerupai tangan ratusan tangan, seakan banyak orang pernah meraba-raba dinding itu, sambil berusaha keluar. Namun gagal. Aku nggak mau di sini. Aku nggak mau, aku mau pulang. Sari mulai histeris, suaranya meninggi. Tenang. Diam dulu. Bisik Dimas, berusaha menahannya. Tapi justru dari ujung lorong, suara lain menjawab, suara lirih. Seperti tiruan suara Sari, berkata dengan pelan, aku juga mau pulang mereka. Semua berhenti, nafas mereka tercekat. Sinar senter diarahkan ke ujung lorong. Tapi tidak ada siapa-siapa di sana, hanya kegelapan pekat yang bergerak seolah bernyawa. Cepet, jalan. Perintah Raka, setengah mendorong mereka, agar terus maju. Mereka sampai di dapur. Ruangan itu tampak lebih kacau daripada ruang tamu. Lemari tua dengan pintu yang terlepas, panci berkarat berserakan di lantai, dan meja kayu yang retak. Di salah satu sudut, ada sumur kecil dengan bibir batu yang ditutupi kayu rapuh. Bau busuk paling menyengat berasal dari sana, menusuk hingga ke tenggorokan. Andi mendekat ke pintu belakang dapur. Ia mencoba membuka kuncinya. Terkunci, ia mengguncangnya, menendangnya, tapi tetap tidak bergerak. Sama seperti pintu depan, pintu ini pun seakan memiliki kehendak sendiri untuk tidak terbuka. Buntu lagi. Suaranya parau, hampir putus asa. Tiba-tiba, terdengar suara gedebuk keras dari arah sumur. Tutup kayu di atasnya berguncang, bergerak naik turun seakan ada sesuatu dari dalam yang mendorong. Senter Raka menyorot ke sana, tutup kayu itu perlahan bergeser, dan dari celahnya, terlihat jari-jari pucat keluar, kurus, panjang, dengan kuku hitam. Sari menjerit lagi, menutup matanya, sementara Dimas segera menariknya menjauh. Raka buru-buru meraih kursi tua, lalu melemparkannya ke atas sumur, menutup kembali celah itu, tapi suara dari dalam sumur semakin keras. Seperti rintihan bercampur jeritan, kita nggak bisa di sini, kita harus balik. Seru Dimas panik, mereka berlari kembali ke ruang tamu, tapi langkah mereka terhenti mendadak. Sosok perempuan tadi kini sudah berada di bawah tangga, berdiri tegak, hanya beberapa meter dari mereka. Senyumnya semakin lebar, matanya menatap penuh kebencian. Dari balik rambutnya yang kusut, terdengar suara lirir, seperti bisikan ribuan orang sekaligus, jangan keluar. Tetap di sini. Temani aku. Andi mundur sambil terisan. Untuk pertama kalinya keberaniannya runtuh total. Ini salah. Semua ini salah. Kita nggak seharusnya ke sini. Di luar jendela, bayangan-bayangan yang tadi diam kini mulai bergerak. Mereka menempelkan wajah ke kaca, mengetuk-ngetuk pelan dengan jemari pucat mereka. Tok tok tok. Suaranya berulang, serentak, seperti irama kematian yang membuat kepala mereka pening. Sementara itu, dari atas rumah, suara langkah semakin keras, semakin banyak. Lorong lantai 2 kini seperti dipenuhi orang yang berlari. Pintu-pintu kamar terbanting sendiri, kursi diseret, dan suara anak kecil tertawa bersahut-sahutan. Semakin lama semakin dekat, mereka benar-benar terjebak. Rumah itu tidak hanya mengurung mereka secara fisik, tapi juga secara batin. Kemanapun mereka pergi, selalu ada jalan buntu. Semua pintu terkunci. Semua jendela dijaga, dan setiap sudut rumah penuh dengan sesuatu yang bukan manusia. Sari menangis terseduh-seduh, tubuhnya lemas di pelukan Dimas. Raka menggertakkan giginya, berusaha menahan diri, agar tidak ikut runtuh. Dengerin aku, rumah ini mau main-main sama kita. Tapi pasti ada jalan keluar, selalu ada jalan keluar. Namun, bahkan saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, bayangan gelap dari langit-langit mulai turun perlahan. Seperti kabut hitam yang menetes, mengelilingi mereka. Suara bisikan semakin keras, memenuhi kepala mereka hingga terasa seperti ada yang meremas otak. Rumah itu kini benar-benar menutup mereka rapat, tak memberi celah sedikit pun, dan untuk pertama kalinya, masing-masing dari mereka menyadari hal yang sama. Mungkin cerita orang-orang desa itu benar, siapapun yang masuk ke dalam rumah tua di ujung jalan ini memang tidak pernah kembali. Malam semakin larut,
Namun di dalam rumah tua itu waktu terasa berhenti. Tidak ada detik yang berjalan normal. Semuanya seperti terjebak di lingkaran yang tidak wajar. Nafas mereka yang tersisa kini hanya diisi dengan rasa takut yang menyesakan. 4 anak muda itu berdiri terpaku di ruang tamu, dikelilingi oleh suara, bayangan, dan kegelapan yang menekan. Sosok perempuan bergaun putih itu masih berdiri di dekat tangga, senyumnya merekah terlalu lebar, matanya menatap kosong tapi menusuk. Dari mulutnya keluar suara serak, panjang, seperti bisikan ribuan orang. Kalian sudah di sini. Jangan pergi. Temani aku. Selamanya, Sari berteriak. Suaranya pecah oleh tangis. Aku nggak mau mati di sini. Aku mau pulang, tolong. Tapi suaranya justru memantul kembali, menggema. Lalu terdengar seolah banyak suara lain yang menirukan teriakannya dari segala arah. Aku nggak mau mati di sini. Aku mau pulang. Aku mau pulang. Andi menutup telinganya, matanya merah. Wajahnya panik. Ini gila. Rumah ini ngerespon kita. Rumah ini hidup. Raka mencoba keras untuk tetap tenang, meski tubuhnya gemetar. Kita harus cari cara dengar, rumah ini mungkin nyoba bikin kita takut. Tapi pasti ada pintu keluar yang bisa kita pakai, pasti ada. Namun saat ia berkata begitu, tiba-tiba lampu senter di tangannya meredup. Lalu mati total, kegelapan langsung menyelimuti mereka. Sari menjerit lagi, tubuhnya jatuh terduduk, sementara Dimas buru-buru meraih tangannya, agar tidak terpisah. Dalam gelap pekat itu, mereka mulai mendengar suara-suara lain, suara langkah kaki yang berat, seperti seseorang menyeret rantai, suara nafas berat di dekat telinga, padahal tidak ada siapa-siapa di sana. Dan yang paling membuat bulu kuduk mereka berdiri, suara anak kecil tertawa, berlari di sekitar mereka, tapi tak pernah terlihat wujudnya. Andi meraba-raba mencari korek apel yang ia bawa di sakunya. Setelah beberapa detik, ia berhasil menyalakan api kecil. Api itu menari lemah, tapi cukup memberi cahaya samar, dan di cahaya itu, mereka semua melihat sesuatu yang membuat darah mereka membeku. Dinding-dinding ruang tamu kini tidak lagi kosong. Ada puluhan, bahkan ratusan wajah yang muncul dari permukaan kain wajah pucat. Mata kosong, mulut menganga. Seakan mereka semua adalah orang-orang yang pernah terjebak di rumah itu sebelumnya. Wajah-wajah itu bergerak, berbisik lirih, dan beberapa di antaranya menatap langsung ke arah mereka. Sari menutup matanya, berteriak sekencang-kencangnya. Dimas memeluknya erat, meski dirinya sendiri hampir pingsan karena ketakutan. Andi melempar korek api itu ke lantai, api kecil padam. Kegelapan kembali menelan mereka. Tiba-tiba, pintu dapur di belakang mereka terbuka krek. Perlahan ada cahaya samar yang masuk, seolah ada harapan. Raka segera menarik mereka semua itu jalan keluar. Cepet sebelum semuanya nutup lagi. Mereka berlari sekuat tenaganya ke arah dapur, nafas terenggat, langkah kaki terburu-buru, hingga mereka berhasil melewati lorong yang tadi penuh bercak tangan. Kali ini lorong itu terasa lebih sempit, seolah dindingnya bergerak mendekat, mencoba menghimpit tubuh mereka. Saat mereka sampai di dapur, pintu belakang itu memang terbuka. Dari luar, terlihat pekarangan gelap dengan cahaya bulan samar. Harapan sempat menyala di mata mereka. Raka mendorong Andi lebih dulu, keluar cepat. Andi melangkah melewati pintu, tapi begitu kakinya menginjak ambang, sesuatu yang tak terlihat menariknya kembali ke dalam dengan kekuatan dahsyat. Tubuhnya terlempar ke lantai dapur, membentur keras hingga ia berteriak kesakitan, "Naharga!" Sari histeris lagi. Kita nggak bisa keluar. Kita nggak bisa keluar. Tiba-tiba, suara pintu depan terbuka keras bahakak. Dari ruang tamu, bayangan-bayangan yang tadi hanya menempel di jendela kini masuk ke dalam. Puluhan sosok hitam tanpa wajah berjalan menyeret kaki, memenuhi rumah, bergerak ke arah dapur. Sosok perempuan bergaun putih itu pun ikut mendekat. Kini jaraknya hanya beberapa langkah dari mereka. Senyumannya hilang, berganti wajah marah. Matanya melebar hingga seluruh bola matanya hitam. Dari mulutnya keluar teriakan panjang, melengking, membuat telinga mereka berdengung. Raka menarik semua temannya ke pojok dapur. Kalau ini beneran akhir, kita lawan aja. Ia meraih panci tua berkarat, mengangkatnya seolah itu senjata. Andi berdiri dengan tubuh gemetar, mencoba melawan rasa takut. Dimas memeluk Sari yang hampir pingsan. Sosok-sosok itu semakin mendekat, bayangan hitam merayap di lantai. Tangan-tangan pucat keluar dari dinding,
mencoba meraih kaki mereka. Nafas mereka tersengang, jantung berdetak begitu kencang hingga seakan mau pecah, dan lalu semuanya berhenti. Sunyi rumah itu mendadak hening total, seolah semua suara ditelan. Tidak ada langkah kaki, tidak ada bisikan, tidak ada tangisan, hanya keheningan yang pekat. Raka mengedipkan mata, bingung, apa udah selesai? Tapi saat itu juga, dari arah sumur di sudut dapur, tutup kayu terlempar keras, hingga membentur dinding. Dari dalam sumur itu, keluar sesuatu, bukan hanya tangan, tapi tubuh-tubuh pucat yang merangkak, satu persatu. Mereka semua bergerak ke arah Raka dan teman-temannya, meraih, menarik, menyeret. Raka berteriak sambil memukul dengan panci. Tapi sia-sia, Dimas menendang. Tapi tubuh-tubuh itu tidak goyah. Andi mencoba lari, tapi kakinya terjerat tangan pucat, menariknya masuk ke dalam kegelapan sumur. Ia berteriak histeris, sebelum tubuhnya hilang ditelan. Sari menjerit sekuat tenaga, tapi tangan-tangan itu menariknya juga. Dimas berusaha mati-matian mempertahankannya, tapi kekuatan itu terlalu besar. Dimas, tolong ge. Suaranya menggema. Sebelum akhirnya tubuhnya ikut terseret, Dimas mencoba melawan, memukul, menendang, bahkan menggigit tangan pucat itu, namun jumlah mereka terlalu banyak. Ia pun ikut terseret. Matanya terakhir kali menatap Raka dengan putus asa. Raka yang tersisa berteriak kalap, menghantamkan panci berkali-kali hingga pecah. Tapi akhirnya tangan-tangan itu meraih lehernya, menariknya masuk ke dalam sumur gelap. Nafasnya tercekat, suaranya pecah, lalu lenyap ditelan malam. Dan setelah itu, rumah tua di ujung jalan itu kembali hening. Pintu dapur menutup perlahan, jendela-jendela kembali rapat, lorong kembali kosong. Tidak ada jejak suara, tidak ada jeritan, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Namun, jika ada yang melewati rumah itu, malam ini, dari luar akan terlihat samar di balik jendela. 4 bayangan baru berdiri diam di dalam, menatap keluar, seolah menunggu orang berikutnya masuk. Karena memang benar, dari dulu hingga sekarang, semua yang masuk ke dalam rumah tua di ujung jalan itu tak pernah kembali. Dan begitulah akhir dari kisah rumah tua di ujung jalan. Semua yang masuk tak pernah kembali. Sampai sekarang, rumah itu masih berdiri, menunggu tamu berikutnya. Entah siapa yang cukup nekat untuk masuk. Ingat, jangan pernah anggap sepele cerita-cerita mistis di sekitarmu, karena bisa jadi ada kebenaran yang tak ingin kau temukan. Kalau kamu suka cerita horor seperti ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, aktifkan loncengnya, dan bagikan ke teman-temanmu. Karena di Kenari Malam, kita akan terus mengulik kisah-kisah kelam yang mungkin membuatmu sulit tidur malam ini. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Kalau kamu masih berani